Pasal 10 ayat 9 bunyinya, dengar baik-baik. sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah tidak membangkitkan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi kata itu yang nulis itu siapa? Kisah Rasul itu namanya Lukas. Lukas itu bukan murid Yesus, tidak pernah kenal Yesus. Dia murid Paulus. Apa kata Lukas? Dan itu bukan Injil. Itu sifatnya surat. Ibarat saya kirim surat ke ibu-ibu sekian semua, saya kirim surat ke bapak-bapak, dikumpulin itu jadi kitab suci. Cuma surat. Lukas kirim surat kepada seseorang bernama Theophilus. Lukas kata Paulus ya, yang nulis itu Paulus. Paulus bukan murid Yesus, tidak pernah kenal Yesus. Bahkan dia mantan penjahat, pembunuh, penjahat, pembohong. Ya, dia nulis di situ, kalau kamu percaya Yesus Tuhan, maka kamu akan selamat. Jadi setiap orang tidak percaya Yesus Tuhan tidak akan selamat. Nah sekarang pertanyaannya, percaya Yesus Tuhan nggak? Percaya Yesus Tuhan nggak? Ibu-ibu ini tidak kan? Berarti tidak. Berarti kita tidak selamat. Makanya kita ini dianggap domba-domba yang tersesat, ya kan? Yang perlu mereka kristenkan atau injili atau selamatkan. Maka perlulah mereka mengadakan apa yang disebut kristenisasi. Jadi kristenisasi dalam rangka untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Karena tidak ada satupun orang Islam mau percaya Yesus itu Tuhan. Justru saya bilang, kalau kita umat Islam percaya Yesus itu Tuhan, maka disitulah tidak mungkin kita selamat. Kenapa? Karena kita sudah berbuat dosa syirik. Dosa syirik satu-satunya kan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Al-Qur'an dosa syirik surat 4 ya, surat An-Nisa ayat 48 atau 116 itu di Al-Qur'an ya. Itu dosa syirik. Allah mengampuni semua dosa kecuali satu, dosa syirik. Justru saya bilang kalau kita percaya Tuhan, disitulah tidak mungkin kita selamat. Jadi ayat itu sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Dan pertama itu yang nulis Paulus. Paulus mantan penjahat, pembunuh, pembohong. Ya, kedua bukan Injil, cuma surat kiriman. Dia nulis surat dikirim kepada orang-orang di kota Roma itu. Ya, jadi itu sangatlah pertama Paulus mantan penjahat, pembunuh, pembohong. Kedua dia tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah, bukan murid Yesus. Ketiga itu cuma surat kiriman Paulus, bukan Injil ya. Jadi itu amat sangat lemah. Paulus itu mantan pembohong. Coba lihat Roma 3 ayat 7. Itu kan Roma juga. Tadi Roma 10 kan? Coba mundur, Roma 3 ayat 7. Dia sendiri mengaku dia pembohong. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin limpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya itu. Jadi karena kemuliaan dengan segala dustaku. Jadi dia mantan penjahat, pembunuh, punya masa lalu dia begitu kelam sekali, sangat hitam. Jadi bagaimana apabila Bapak berdebat dengan orang Kristen seperti itu, mereka selalu menunjukkan setiap orang yang percaya tidak percaya Tuhan tidak akan selamat. Tanya, tertulis di mana-mana ayatnya. Nanti dia tunjukkan kan. Nah ini Roma 10 ayat 9. Nah terus tanya, yang nulis ini Roman tuh siapa? Paulus tuh siapa? Kejar terus. Murid Yesus bukan. Dia akan akhirnya dia ngaku Yesus bukan Paulus bukan murid Yesus. Nanti kita kasih ayat mantan penjahat, pembunuh, pembohong dan sebagainya. Sangat hitam sekali. Itu Injil bukan? Bukan. Cuma surat Paulus ya. Oleh karena itu ayat itu sangat lemah sekali. Kenapa? Tidak mungkin Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, tanya begini sama dia. Kalau Yesus itu Tuhan, sama tanya, Tuhan Anda itu bisa nggak Tuhan melakukan segala sesuatu semaunya dia? Jawabannya kira-kira apa? Kan Yesus kan Tuhan. Tanya, kalau itu Tuhan, bisa nggak Yesus melakukan menurut kehendaknya sendiri? Bisa melakukan apa saja? Kira-kira jawab, pasti bisa dong.
Kalau dia bilang nggak bisa, ya bukan Tuhan itu nggak Tuhan kan? Padahal itu cuma memancing, menjebak mereka, ya. Nanti caranya begini. Makanya belajar ini harus ada trik-trik ya, butuh waktu panjang gitu ya. Nanti baca Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Gimana Pak? Bunyinya begitu? Itu benar ya? Oke. Silakan tanggapi. Kata Yesus, itu Yesus yang ngomong gitu. Jadi caranya begini, minta tolong Yesus yang jawab. Tuhan dia atau bukan? Ya toh? Kita minta tolong Yesus yang jawab. Biarlah saya minta tolong Yesus yang jawab. Dia Tuhan atau enggak, gitu kan? Nah, minta tolong. Kata Yesus apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, kata Tuhan kok nggak bisa berbuat apa-apa? Aku menghakimi, saya aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Lah, kalian Tuhan, masa Tuhan nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri? Tapi di ujung itu dia bilang, melainkan kehendak Dia yang. Lah, kalau dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri, karena dia bukan Tuhan, dia cuma utusan Tuhan. Ya toh? Dia yang mengutus aku kan? Di ujung itu kan? Berarti Yesus hanya seorang utusan, rasul, nabi. Jadi berarti satu bukti, Yesus sudah jawab, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Lah, masa ada Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa? Masa ada Tuhan nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri? Kenapa? Karena dia bukan Tuhan, tapi dia hanya sebagai utusan Tuhan. Atau juga boleh tanya begini, saya minta Yesus yang jawab lah. Jangan kita yang jawab, minta Yesus yang jawab. Buka Yohanes 17 ayat 3. Jadi bagaimana menentukan iman Kristen? Menggunakan kitab dia sendiri, ya kan? Nah, kalau dia kitab dia sendiri ngomong, bagaimana lagi? Ya kan? Nah, sekarang lihat, coba tolong baca Yohanes 17 ayat 3. Ini sangat bagus ayat itu. Coba. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Syahadatin loh, itu syahadat. Ajarkan dua kalimat syahadat. Pertama kata Yesus, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kata Yesus Allah itu satu-satunya, berarti dia bukan Tuhan, apalagi Allah kan? Iya dah. Melainkan apa? Dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hanya utusan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan, ya pasti bukan Tuhan dong. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kan gampang tuh, gampang tuh. Nah, nanti kalau ditanya, tapi kata pendeta Yesus itu Tuhan. Nah, kata Yesus Allah itu cuma satu-satunya, berarti dia bukan Tuhan. Nah, kan lebih percaya Yesus atau pendeta bilang? Ya dah, kesaksian Yesus lebih kuat. Ya dah, masa mau lebih percaya kepada pendeta yang hidup 2000 tahun kemudian? Kata Yesus Allah cuma satu-satunya, berarti dia bukan Tuhan. Nah, sekarang pancinglah begini, tinggian mana Yesus? Kan Tuhan toh. Tinggian mana Yesus dan malaikat? Kira-kira jawabannya mana? Tinggian kuasanya? Pasti dia jawab Yesus dong, Tuhan kok, ya toh? Itu semua pertanyaan memancing dia, memaksa dia harus kalah, ya toh? Pasti dia jawab tinggian Yesus, Tuhan kok, masa, ya toh? Nah, sekarang sekarang baca Lukas 22 ayat 43 ayat 4 sampai 44. Coba kita lihat. Lukas 22 ayat 43-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Iya, terus. Ayat ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Gimana? Malaikat datang untuk apa? Kekuatan kepada Yesus loh. Terbalik dong. Kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan sama malaikat. Masa malaikat datang untuk apa? Memberi kekuatan kepada Yesus.
Berarti tinggal malaikat dong. Begitu didatangi malaikat, apa Yesus ketakutan kan? Iya, sangat ketakutan. Loh, masa ada Tuhan didatangi malaikat ketakutan? Betul tak? Saking takutnya ayat itu bunyi apa? Dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Saking bersungguh-sungguh berdoa, saking takutnya keluar keringat darah. Orang kalau berdoa sampai mengeluarkan seperti suara darah, itu menunjukkan ketakutan yang teramat sangat, betul kan? Nah, berarti tinggian malaikat daripada Tuhan dong. Tuhan Yesus, iya dah. Masa Yesus mendapat kekuatan dan takut sama malaikat? Ya, kalau malaikat lebih tinggi dari Tuhan, kenapa Yesus kalian sembah? Mending kamu sembah aja malaikatnya, bilang gitu kan. Tapi nggak mungkin kan? Jadi menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.